Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra shiyam wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdini wahdi bi waj'alni sababan liman ihtada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tribuners semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sesuatu yang misteri adalah bagaimana masa depan kita nanti. Kalau jomblo mungkin sesuatu yang misteri siapa jodoh kita nanti. Namun di antara misteri-misteri yang lainnya adalah pertanyaan, apakah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apalagi di bulan Ramadan kita melakukan banyak sekali ibadah, sehingga mungkin timbul tanda tanya di dalam diri kita, apakah amalan yang kita kerjakan dari sholat kita, puasa kita, zakat kita, itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kalau ada orang SMS, WhatsApp, mereka pengen tahu pesannya sampai atau tidak, biasanya nunggu centang 2. Kalau ada centang 2 biru, maka berarti tandanya pesannya sudah sampai. Kalau ada orang misalkan kirim paket, biasanya dia penasaran, paketnya sudah sampai atau belum. Maka dia akan lihat resinya, sudah di mana paketnya berada. Kalau ada orang ngirim uang, dia akan mengecek apakah sudah sampai atau belum, bisa dilihat sampai atau tidak, maka bisa dicek nanti tanda pengirimannya. Tapi kalau ada orang yang beribadah, kemudian melakukan ibadah, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, sedekah dan tilawah zikirnya juga, apakah semuanya sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini merupakan bagian dari misteri yang belum kita mendapatkan jawabannya. Tapi rupanya di sana ada tanda-tanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ada seorang ulama Yaman, seorang dai, beliau mengatakan ada beberapa tanda-tanda yang menunjukkan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau saya simpulkan, tanda-tanda ini adalah menjadikan Ramadan dan bulan-bulan di luar Ramadan seperti Ramadan. Jadi kalau ada orang keluar dari Ramadan dan menjadikan bulan yang lainnya seperti bulan Ramadan, semangatnya dalam beribadah masih ada, kemudian semangatnya dalam bersedekah dan tilawahnya juga masih tinggi, maka berarti ini insya Allah ya, dia akan mendapatkan tanda-tanda amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan di antaranya, yang pertama apa? Yang pertama adalah tidak melakukan maksiat setelah melakukan ketaatan, ya. Tidak melakukan maksiat setelah melakukan ketaatan. Orang misalkan sudah mencuci mobil, kalau dia misalkan lewat di tempat air yang tergenang, pasti akan dia berusaha untuk menghindarinya. Kenapa? Mobilnya sudah bersih. Sayang kalau seandainya dilewatkan di atas air yang tergenang, bisa kecipratan air yang kotor. Begitu juga orang yang beribadah, makin banyak beribadah makin bersih dirinya. Makin banyak beribadah, makin bersih. Jadi heran kalau ada orang rajin beribadah, kemudian rajin juga maksiat. Pastinya orang yang rajin beribadah, ibadahnya bagus dan diterima, dia akan menjauhkan dirinya dari maksiat. Ada perkataan dari Yahya bin Mu'ad, seorang salafus saleh, beliau mengatakan, Man istaghfara bilisanhi, siapa yang beristifar dengan lisannya, kemudian wa qalbuhu mu'allaqun 'alal maksiyah, tapi hatinya masih terpaut dengan maksiat. Bahkan bukan itu aja, wa azmuhu ayya'uda ilal maksiyati, dan dia berazam untuk melakukan kemaksiatan kembali, maka apa kata beliau? Fasaumuhu alaihi mardud, maka puasanya ditolak, tidak diterima. Wa babul qabul ala wajhi masdud, dan pintu penerimaan baginya tertutup, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya. Ini yang pertama, tidak kembali melakukan maksiat setelah melakukan ketaatan. Kemudian yang kedua, diberikan taufik amal soleh. Jadi amal soleh itu bersaudaraan. Kalau ada orang rajin sholat, biasanya dia rajin puasa. Kalau ada orang rajin puasa, biasanya dia rajin sedekah. Kalau ibadahnya diterima, ya, ini akan memicu dia melakukan kebaikan yang lainnya. Ini yang kedua, diberikan taufik untuk melakukan amal soleh. Jadi semakin dia tulus beribadah, diterima oleh Allah, maka ketika dibukakan oleh Allah pintu-pintu yang lain, dia akan mudah melakukan ibadah tersebut yang lainnya. Kemudian berikutnya yang ketiga, diberikan kemudahan untuk melakukan amal soleh. Allah mengatakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang bertakwa,
Kemudian dia fa amma man atau memberi, wattaqo dan bertakwa. Fa amma man atau wattaqo wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan kebaikan semuanya, maka ini juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang diterima amal ibadah mudah melakukan sesuatu. Infak itu mudah, puasa itu mudah, zakat itu mudah, dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat diantaranya adalah dia senantiasa melakukan secara kontinu ibadah yang dilakukannya. Ramadan rajin salat duha, di luar Ramadan juga rajin. Kemudian di Ramadan dia rajin tahajud, di luar Ramadan juga rajin. Kalau ada orang seperti ini, maka ini merupakan tanda-tanda amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ahabul amal ilallahi adwamuhu wa inqal. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu diantaranya adalah yang senantiasa dilakukan walaupun sedikit. Kemudian yang terakhir adalah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dianjurkan untuk banyak beristighfar. Kalau kita sering beristighfar, insya Allah ini tanda-tanda amalan kita diterima. Habis sholat, orang assalamualaikum, apa perkataan yang dianjurkan? Banyak istighfar. Habis ibadah haji, summa afidu min haitsu afadun nas, kalau selesai melaksanakan ibadah haji, wastaghfirullah, maka beristighfarlah. Bahkan ketika Rasulullah SAW di akhir hayatnya, setelah melakukan semua rangkaian perjuangan, Allah menurunkan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika. Kemudian apa lagi? Wastaghfir, dan beristighfarlah. Jadi ciri-ciri orang yang baik, yang amalannya diterima, banyak beristighfar. Maka ini adalah salah satu kunci ya supaya amalan kita diterima oleh Allah, yaitu dengan kata-kata singkatnya, jadikanlah bulan-bulan yang lain selain Ramadan seperti Ramadan, dalam semangat beribadah, dalam semangat bersedekah, dalam semangat menjauhi maksiat dan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi dan mendapatkan surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.